Baik, apakah menggunakan produk-produk kufar? Apakah menggunakan produk-produk kufar termasuk tasyabbuh dengan orang kafir? Jawaban tolong dijawab ini. Apakah menggunakan produk-produk kufar termasuk tasyabbuh dengan orang kafir? Loh, ya apa sih? Mau ditunjuk nih, langsung orangnya nih. Apa ada yang angkat tangan? Apa jawabannya? Dirinci. Dirinci. Apa produknya? Paham tuh? Apa produknya? Ini kalimat sering disampaikan diutarakan oleh kalangan harakiyin. Kalangan harakiyin hizbiyin. Mereka dengan mutlak mengharamkan semua produk orang kafir. Ya apa ya? Oh jangan, dari orang kafir. Nah, sebentar. Kalau yang dibahas adalah produknya orang kafir, buatannya orang kafir, dirinci apa produknya. Kan begitu. Kalau ternyata produknya itu terkait dengan urusan duniawi, ingat, urusan duniawi, maka dilihat. Kalau urusan duniawi ini padanya ada mafsadat murni, hukumnya haram. Atau padanya ada mafsadah yang lebih besar, rajihah, hukumnya haram. Yep. Tapi kalau padanya ada kemaslahatan murni, hukumnya halal, hukum asalnya duniawi. Atau padanya ada kemaslahatan yang rajihah, yang dominan, boleh hukum asalnya karena urusan duniawi. Ketika padanya ada maslahat dan madarat bersamaan, maka digunakan yang maslahat, ditinggalkan yang madaratnya. Hukum asalnya adalah halal. Ingat, ini pembahasan hukum perkara duniawi. Banyak. Mereka punya produk pesawat terbang. Dari mana ya, Pak? Mohon maaf, negara antum belum bisa bikin. Dari mana ini? Negara kufar. Ya, Pak ya. Ya namanya pesawat terbang, yang namanya elektronik dan segala macamnya. Dari mana kebanyakannya? Dari haula. Apakah kamu katakan haram? Hakata secara mutlak? Lah, hatta mereka harakiyun, hizbiyun yang mengatakan tidak mau dengan produk kufar, pakai. Mereka juga pakai. Naik pesawat ya iya, naik mobil juga iya, laptopnya juga iya. Masya Allah, mentereng-mentereng ya, Pak. Padahal dari kufar, bukan dari kaum muslimin, ya Pak. Apakah haram? Dirinci dengan rincian tadi. Kalau maslahat murni atau maslahat yang lebih besar, boleh hukum asalnya. Mafsadah murni atau mafsadah yang lebih besar, hukumnya haram dikarenakan mafsadatnya. Barakallahu fikum. Padanya ada dua fungsi, maslahat, madarat, maka digunakan untuk maslahat, ditinggalkan yang untuk mafsadah. Hukum asal adalah halal. Paham dong? Dirinci. Terkait dengan perkara makanan juga demikian. Kebanyakan dari mereka juga produknya ya, Pak. Minuman dari sana, susu itu dari mana ya, Pak? Kebanyakan dari sana, New Zealand, dari mana lagi ya? Kufar itu ya. Susu sapi diperah banyak, yang dikemas-kemas itu ya, Pak. Itu dari luar itu. Makanan, minuman juga demikian. Ketika dia minuman yang tidak ada unsur haramnya, maka dikatakan halal hukum asalnya. Tapi ketika padanya ada racunnya, ada perkara yang membahayakan dan segala macam, maka hukumnya haram karena bahayanya tadi. Ini perkara duniawi ya. Tetapi kalau produk-produknya orang-orang kafir tadi berkaitan langsung dengan ibadah mereka atau ideologi mereka, ini yang dikatakan haram. Tidak boleh bagi kaum muslimin untuk menggunakannya. Ya banyak, kesyirikan tadi, kekufuran tadi, fanatik, golongan, kultus individu, banyak. Mohon maaf, disebutkan sekarang ini barakallahu fikum, di antaranya adalah demo-demo, demonstrasi. Itu dari mereka, bukan dari kalangan kaum muslimin. Nah, demonstrasi itu semua dari mereka. Yang semacam ini hukumnya haram, sebab berkaitan langsung dengan ideologi, dengan prinsip-prinsip mereka. Dilarang bagi kaum muslimin untuk mengambil produk mereka. Nah, yang lucu ini dari kalangan harakiyin, orang-orang harokah hizbiyah ini teriak-teriak memboikot produk kufar, yakni babnya makanan, minuman dan yang lain-lainnya.
mau boikot mall-mall yang katanya punya orang kafir. Nggak mau belanja ke Carrefour, kemana lagi Evan? Teman-teman yang lain. Nggak mau dia. Padahal kebanyakannya perkara halal. Tapi terkait dengan ideologinya orang-orang kafir, dimplok sama mereka. Lah ya Pak ya. Yang semangat mengajak orang demo siapa? Mereka. Pada yang namanya demo-demo, mudhaharat, itu tasyabbuh dengan orang kafir. Ya Pak, ya Pak ya. Yang namanya ahzab, memiliki hizib-hizib kepartaian, tasyabbuh dengan orang kafir. Mereka yang bikin. Ya Pak ya. Terbalik, yang halal mereka haramkan, yang haram mereka telan. Allahul musta'an. Sehingga semuanya menggunakan bimbingan Islam. Barakallahu fikum. Jawabannya pun dirinci. Paham ya? Dirinci. Tidak semua produknya orang kafir itu dikatakan tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Baik, terkait dengan masalah nama. Ini jadi tanya ya, juga demikian. Nama pun juga demikian. Tidak boleh nama-nama yang tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Apa bobitnya? Sama kayak tadi. Ketika nama ini menjadi nama yang merupakan ciri khasnya mereka. Jangan. Jangan. Kalaupun lafadznya itu sama, gunakan lafadz Islam. Jangan gunakan lafadz yang non Muslim. Ada nggak ya? Banyak. Kalau Muslim namanya Yusuf. Kalau mereka namanya Yosef. Ya Pak ya. Muslim namanya Yunus. Kalau mereka Yohanes. Gunakan nama-nama Muslim. Ya, menggunakan lafaz-lafaz Islam. Kalau itu musyarak. Nama-nama yang untuk mereka secara khusus, ciri khasnya mereka jangan dipakai. Orang punya nama Christian. Itu bukan Kristen. Cristiano. Kristen. Iya. Jadi apa ya? Jangan. Jangan dipakai. Nama pun juga demikian. Bukan perkara yang ringan. Jangan mengatakan hanya sekedar nama. Oh, tidak bisa. Dalam Islam nama itu menunjukkan kepribadian pelakunya. Orang tua masing-masing ini ketika ngasih nama untuk anaknya ini itu menggambarkan bagaimana kepribadian dia dan kecondongan dia. Kalau orang tuanya itu agamis, akan ngasih nama-nama yang agamis. Kalau orang tuanya ini seneng yang gitu, yang seru-seru gitu, akan ngasih nama anaknya yang seru-seru juga. Barakallahu fikum. Ketika orang tuanya model-model kejawen-kejawen, yang ngasih nama juga cowok-cowok gitu ya kan? Gitu ya. Seneng yang begitu-begitu ya ditularkan ke anak-anaknya ya. Barakallahu fikum. Sehingga Islam memberikan bimbingan dalam perkara nama, sekalipun dikasih nama-nama yang syar'i yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Abdullah, Abdurrahman, nama-namanya para anbiya wal mursalin, Muhammad, Yusuf, Yunus dan segala macam, Yakub, luar biasa. Dan tidak boleh nama-nama yang menjadi ciri khas mereka. Tadi kan namanya sama, maka gunakan lafaz Islam, jangan lafaznya mereka. Dipahami kan ya? Dipahami. Barakallah.